Selamat sore Tribuners, bagaimana kabar Anda sore hari ini? Senang sekali saya Ilu Devi Sania dapat kembali berjumpa dengan Anda. Kali ini dalam program Tribun Timur Update. Nah Tribuners, hari ini kita mendapatkan informasi bahwa Kota Makassar mulai diserbu kendaraan dari daerah. Seperti apa kondisi lalu lintas hari ini dengan banyaknya kendaraan dari berbagai daerah masuk ke Kota Makassar di bulan suci Ramadan ini. Kita sudah terhubung dengan reporter Tribun Timur, ada rekan Fakih di lokasi sedang berada di jalanan di Kota Makassar. Mungkin selamat sore rekan Fakih. Ya, selamat sore, rekan. Baik, rekan Fakih, mungkin kita dapat melihat bahwa Makassar hari ini mulai diserbu kendaraan dari berbagai daerah begitu. Mungkin seperti apa pantauan dari rekan Fakih melihat kondisi lalu lintas di Kota Makassar hari ini? Ya, jadi di hari ini Minggu 23 Maret 2024, Tribun Timur coba memantau bagaimana pergerakan masyarakat Sulawesi Selatan di pertengahan bulan Ramadan 1445 Hijriah. Nah, di siang hari hingga menjelang sore ini kita melihat bagaimana mobilitas kendaraan di jalan transnasional, yakni Urip Sumoharjo tembus Perintis Kemerdekaan yang menjadi jalan penghubung dari Kota Makassar ke daerah-daerah seperti Maros, Pangkep, terus ke Baru hingga Parepare. Ini sudah mulai ramai dipadati pengendara. Pengendara dari luar daerah terpantau sudah mulai banyak masuk ke Kota Makassar. Hal ini terlihat dari nomor polisi, nomor kendaraan seperti DW dan DP yang sudah banyak melintas di Jalan Perintis Kemerdekaan masuk ke Urip Sumoharjo hingga terus ke tengah Kota Makassar. Ini tentunya menjadi sebuah alarm lagi untuk bagaimana menyemarakan bulan Ramadan seperti tahun-tahun sebelumnya, yang mana memang di pertengahan bulan suci Ramadan itu pasti Kota Makassar diserbu oleh masyarakat warga Sulsel dari luar Kota Makassar untuk datang berbelanja menyemarakan Ramadan, baik itu menikmati sajian-sajian safari Ramadan di Kota Makassar ataupun berbelanja ke pusat-pusat perbelanjaan seperti Mall Panakukang, Nipah Mall dan sebagainya. Dan ini tentunya di hari ke-12 Ramadan ini sudah menjadi momentum awal yang nantinya diprediksi masih akan terus meningkat sampai ke H-3 Hari Raya Idul Fitri. Dan memang pantauan Tribun Timur meskipun masih belum sebanyak pada momentum Ramadan-Ramadan tahun lalu, namun volume kendaraan yang masuk ke Kota Makassar diprediksi akan terus meningkat di pekan depan. Nah, puncaknya nanti sepekan jelang Hari Raya Idul Fitri, seperti itu rekan Devi. Baik, informasi arus mudik mungkin dari Kota Makassar menuju beberapa daerah di sekitar Kota Makassar sudah seperti apa hingga hari ini, rekan Fakih? Apakah sudah ada data mungkin yang dihimpun akan terjadi arus mudik atau puncak arus mudik pada H-min berapa Lebaran begitu? Ya, hingga saat ini Dinas Perhubungan Sulawesi Selatan juga masih melakukan koordinasi, masih melakukan pemetaan terkait dengan jalur-jalur mudik yang nantinya potensial akan diserbu oleh para pemudik, baik itu dari Kota Makassar ke daerah-daerah di Sulawesi Selatan maupun dari daerah lain Sulawesi Selatan menuju ke Kota Makassar. Yang pastinya jalur-jalur transnasional yang menghubungkan Makassar seperti di arah ke Maros dan juga arah Jalan Poros ke Goa Takalar itu masih menjadi jalur utama yang akan dilalui pengendara untuk mudik di tahun 2024 ini. Nah, meski begitu, saat ini di Sob Sulsel juga masih aktif melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian bagaimana mengamankan pelaksanaan mudik di tahun ini. Nantinya juga akan berdiri posko-posko seperti tahun-tahun sebelumnya. Posko ini menampung personil kepolisian, tim kesehatan maupun dari BPBD sendiri untuk mengawal proses mudik ataupun momentum mudik jelang Lebaran Idul Fitri. Nah,
Di Makassar sendiri beberapa pihak juga sudah melakukan pendaftaran untuk mudik gratis ya. Seperti di Pelindo kemarin sudah ada mudik gratis yang akan diberikan, dan juga kalau kita lihat Pelindo sendiri sudah memprediksi bahwa di momentum Lebaran tahun ini diprediksi untuk melalui jalur laut itu ada sekitar 100 ribuan lebih ya pemudik yang akan hilir mudik di area Makassar, dan nantinya diprediksi juga masih akan puncak-puncaknya itu sekitar 1 minggu sebelum Lebaran pada April mendatang, seperti itu rekan kita. Baik, untuk kondisi di jalan transnasional sendiri seperti apa rekan Fakih? Kita melihat di layar terdapat Jalan Urip Sumoharjo begitu yang menghubungkan Kota Makassar dengan berbagai daerah di sekitarnya seperti Maros dan kabupaten-kabupaten selanjutnya. Apakah kondisi jalan sudah dibenahi? Karena kita mengetahui bahwa di Urip Sumoharjo ada beberapa jalan yang berlubang dan kondisinya ditakutkan akan semakin parah ketika banyaknya kendaraan atau volume kendaraan masuk ke Kota Makassar. Ya, untuk kondisi ruas jalan sendiri, eh, pantauan Tribun Timur untuk ruas jalan Perintis Kemerdekaan sampai ke arah Bandara Sultan Hasanuddin itu sudah cukup mulus. Memang di beberapa waktu lalu sudah dilakukan perbaikan jalan di sekitar Polda, itu sudah diaspal dan juga perbaikan aspal, dan lubang-lubangnya sudah tertutup itu di sekitar Polda Sulsel. Di beberapa waktu lalu sudah diperbaiki. Kemudian di daerah Patung Ayam, kalau warga Makassar tahu Patung Ayam itu juga sudah diperbaiki jalannya sehingga lebih mulus kembali. Namun memang di Jalan Urip Sumoharjo ada beberapa titik yang masih ada lubang-lubang minor yang mesti harus diwaspadai oleh pengendara. Nah, perhatian utama sebenarnya tertuju untuk bagi para pemudik yang akan melintas di Jalan Camba arah ke Bone, Sinjai, dan karena di arah Camba itu memang tiap tahunnya kan tinggi, lintas harian rata-rata ketika masa mudik Lebaran itu cukup tinggi. Nah, saat ini sedang dilakukan proses pengerjaan jalan, yang mana jalannya diperbaiki, kemudian tebing-tebing yang berada di sekitar juga diperbaiki untuk meminimalisir potensi longsor, dan saat ini progresnya masih berlanjut di Balai Jalan Nasional, dan proses pengerjaannya masih dilakukan. Ini harus menjadi perhatian khusus juga bagaimana rekayasa lalu lintas di tengah pengerjaan ruas jalan tersebut nantinya ketika memasuki momentum mudik. Sehingga ada jalur-jalur alternatif yang bisa dilalui pengendara ketika proses pengerjaan berlangsung, dan juga kendaraan menumpuk. Harus ada ruas-ruas jalan alternatif yang bisa dilalui untuk menuju ke Kabupaten Bone ataupun ke Kabupaten Sinjai, seperti itu. Baik, di saat bulan Ramadan seperti ini, rekan Fakih, kita melihat bahwa ruas-ruas jalan di Kota Makassar juga akan dipadati pada sore hari jelang buka puasa, baik itu bagi masyarakat yang ingin mencari takjil atau panganan untuk berbuka puasa, dan juga masyarakat yang pulang dari kantor kemudian akan pulang ke daerah di sore hari. Mungkin ada himbauan atau apa yang perlu diwaspadai oleh masyarakat di sore hari jelang berbuka puasa di titik beberapa macet di Kota Makassar dan juga puncak macet yang terjadi di Kota Makassar pada sore hari jelang buka puasa? Ya, beberapa titik jalur-jalur utama di Kota Makassar ini sering mengalami kemacetan ketika momentum jelang waktu berbuka puasa, sekitar jam 4 ke bawah, jam 4 mulai itu biasanya sudah ada kemacetan seperti di Jalan Urip Sumoharjo, di Jalan Hertasdi yang tembus Tun Abdul Razak, kemudian juga biasanya di Jalan Sultan Alauddin, itu biasanya ada mengalami kemacetan di jam-jam menjelang waktu berbuka puasa. Masyarakat tetap dihimbau untuk berhati-hati dalam berkendara. Meskipun terburu waktu untuk berbuka puasa, masyarakat tetap diminta untuk berhati-hati dan mematuhi rambu-rambu lalu lintas dan mengecek bagaimana kondisi jalan di sekitar lokasi tersebut. Seperti misalkan di Jalan Hertasning menuju ke Jalan Tun Abdul Razak yang selama ini selalu dikeluhkan masalah kemacetan akibat dari ruas jalan yang rusak. Ini Dinas BMBK Sulsel sudah melakukan perbaikan sedikit dengan melakukan perbaikan
penambalan dengan menggunakan paving block untuk sementara, sehingga lebih aman bagi pengendara yang melintas di selama bulan Ramadan ini sampai nantinya akhirnya momentum mudik. Nah, begitu juga di Jalan Waringin Harjo dan Jalan Sultan Alauddin yang biasanya dilalui oleh kendaraan-kendaraan di atas roda 4 ya seperti truk, itu harus tetap diperhatikan bagi pengendara motor agar tidak berkendara di titik-titik blank spot untuk truk, dan lebih hati-hati mematuhi rambu-rambu lalu lintas dan panduan keselamatan berkendara seperti itu. Baik, di Kota Makassar hari ini dan beberapa hari belakangan, bagaimana kondisi cuaca? Karena ini juga akan mempengaruhi bagaimana arus lalu lintas dan juga keselamatan masyarakat yang berada di jalan ketika bulan suci Ramadan kali ini. Ya, untuk kondisi cuaca memang di Kota Makassar sendiri selama sekitar 3 hari belakangan ini seringkali hujan di pagi hari, namun di siang hingga sore itu lebih ke cerah berawan. Nah, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG wilayah 4 Makassar sudah mengeluarkan prediksi cuaca untuk di hari ini. Makassar sendiri cerah berawan, begitu juga wilayah sekitarnya seperti Maros dan Goa. Nah, curah hujan diprediksi mengguyur itu wilayah lainnya seperti Bulukumba, Sinjai, Luwu Utara, Luwu Timur, Palopo, itu akan diprediksi akan diguyur hujan pada hari ini. Nah, BMKG sendiri dalam laporannya di bulan Maret, dan bulan Maret ini masih sebenarnya masuk dalam periode musim hujan, meskipun curah hujan pada tahun ini memang lebih rendah dibandingkan dengan saat musim hujan tahun lalu. Namun saat ini masih periodik musim hujan, sehingga memang sering terjadi tiba-tiba hujan ya, di hari-hari tertentu hujan dalam seharian full, dan ini harus menjadi perhatian juga untuk masyarakat agar terus memantau bagaimana panduan ataupun perakiraan cuaca yang dikeluarkan BMKG setiap harinya. Nantinya memang di bulan April dan Mei itu baru memulai masuki musim kemarau, namun hingga saat ini masih memasuki musim hujan di bulan Maret, dan harus menjadi perhatian bagi pengendara untuk selalu mengecek perakiraan cuaca yang dikeluarkan oleh BMKG wilayah 4 Makassar seperti itu. Baik, terima kasih rekan Fakih atas laporannya dari Kota Makassar. Selamat menjalankan tugas kembali dan selamat menantikan waktu berbuka puasa. Terima kasih, dan juga terima kasih kepada Tribuners yang sudah menyaksikan program kita pada sore hari ini. Tetap saksikan program menarik lainnya hanya di kanal YouTube dan Facebook Mata Lokal menjangkau kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur, Mata Lokal menjangkau Indonesia. Saya Ilu Devi Sania dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.